berkenan untuk menjadi bagian dari Collaborative Edupreneur Project Desi Learning of Applied Linguistics by making books chapter a teacher overview, gathers practice in teaching English of inclusion young learners in elementary school of Bengkulu. Pada kesempatan ini melalui kiranya Bapak atau Ibu berikan menjawab pertanyaan dan menyampaikan hal-hal yang dapat Ibu ketahui dan pahami serta menceritakan pengalaman berharga Ibu sebelum maupun saat ini khususnya terkait dengan proses belajar mengajar anak inklusi di sekolah yang Bapak atau Ibu mati. Sebelumnya Bu boleh diketahui nama Ibu? Emailnya Bu? Apakah Ibu punya email? Punya sih, tapi gue lupa email. Nomor HP-nya Bu? 0822 Nama SD-nya Bu? SD Negeri 20. Ini mohon maaf sebelumnya Bu, bisakah Ibu deskripsikan tentang sekolah Ibu? Tentang sekolah SD 20 ini? Maksudnya yang tentang gimana? Enggak, Ibu ceritakan aja tentang sekolah ini Bu. Menurut Ibu gimana sih SD 24 ini? Yang sekarang apa yang kemarin? Yang sekarang jadi gimana? Kalau ibu cerita yang pertama ya, jadi ibu ini pindah dulu kan 2015 pindah ke sini, dari SD 15 pindah ke sini. Waktu ibu ke sini benar-benar menyenangkan, senang, bagus gitu kan, belajarnya di inklusi. Makanya ada SD inklusi ini. Kenapa anak-anak inklusi ditempatkan di sini? Memang kebetulan kepala sekolahnya dulu memang punya program seperti itu. Jadi kita di setiap kelas itu ada anak inklusi dan ada pembinaan dulu itu. Nah setelah seiring waktu kan berganti. Nah waktu itu pengurus inklusi ada guru sendiri, kebetulan saya honorer ya, kita enggak. Nah cuman ibu ini kan enggak mengurusi, cuman memang senang gitu. Kalau ada anak inklusi itu satu tantangan menarik gitu, gimana caranya saya bisa menyampaikan materi ini tanpa membuat sakit hati anak. Jadi melatih kesabaran guru juga, karena anak inklusi itu kan aneh-aneh, kadang dia nggak nyambung, kadang omongan kita A dia Z, kadang dia mau menang sendiri. Jadi saya sebagai guru agak tertantang gitu, gimana bisa paling tidak nggak istilahnya dia nggak perlu dia terlalu banyak sama dengan yang dia, tapi paling tidak dia mengerti lah, jangan sampai dia ketinggalan dulu gitu. Paling enggak saya ambil dia ada salah satu yang menonjol gitu dari dia, apa dari segi berbicaranya, dari segi menulisnya. Kalau yang pernah 3 tahun yang lewat itu dia memang nggak bisa nyambung, tapi dia pinter gambar. Itu pun cowok atau cewek pas itu Bu? Waktu itu cowok. Cowok. Iya, malahan waktu itu dapat anak inklusi ada 3 orang di kelas. Aduh, berani. Kemudian tahun berikutnya dapat lagi anak cewek. Cewek itu agak kurang, tapi bukan orang Medan, pinter nyanyi. Ya, pinter nyanyi, pinter puisi. Cewek ya Bu? Iya, yang pinter nyanyi tahun berikutnya. Nah, tahun kemarin itu cowok. Dia memang kalau disuruh belajar nggak mau. Kalau ada PR, PR terus belajar nggak mau. Tapi kalau disuruh nyanyi, suka sekali suruh nyanyi atau suruh selfie, terus jadi mata-mata. Jadi dia itu kemarin jadi mata-mata, jadi mata-mata ibu, mata-mata apa? Jadi dia tahu kawan-kawan di kelas. Anak sekarang kan udah nggak sama dengan yang dulu. Iya. Jadi ada ketahuan tahun kemarin itu anak yang yang nonton film-film gitu. Dari dia lah saya tahu, saya panggil orang tua. Nah alhamdulillah tahun ini dapat lagi. Sebenarnya Nabila ini nggak kelas saya, dapat di kelas 6A. Tapi saya request duluan. Nggak tahu saya waktu dia masih kelas 2 tuh saya sudah senang sama anaknya. Kan dia bilang, aduh saya bilang sama. Jadi sering ketemu emaknya dan ibunya. Nanti kalau saya di kelas 6 sama ibu aja ya. Iya Bu. Jadi saya nggak tahu ibunya juga nyambung. Jadi pas waktu naik kelas 6 saya minta sama orang tua. Nanti Nabila kelas saya minta sama kayak ibu. Saya dibilang apa gitu. Kalau orang kan pada nggak mau. Iya Bu. Saya malah suka karena ada segi nilai tersendiri, melatih kesabaran. Karena kita lagi marah ya, pas dia aneh-aneh. Coba apa ya nengok dia tuh langsung reda. Terus saya senang dia disuruh nyanyi pede. Tampil disuruh maju pede, dia nggak tahu bisa nggak disuruh maju apapun dia pede. Nanya tuh kayak tersusun kata-kata, padahal enggak.
memang cara dia ngomong. Nah terus disuruh presentasi, pasti kalau kelompok 2 kalau dia sering dijadi presentasi. Terus kita ada belajar malam ya, dia jadi moderatornya bagus. Bisa berarti Bu jadi moderator? Iya, jadi moderator kan pakai tulisan. Ya mungkin di samping itu ada orang tuanya. Bisa dia. Nggak tahu lah, tapi kalau saya tanya sama ibunya, memang dia suka kalau yang untuk Bimbingan di rumah iya, juga ada untuk ya? ngomong-ngomong itu dia suka. Gitu, ngomong di depan. Cuman lama. Jadi dia kalau dapat pembinaan ke depannya itu bagus. Karena kita di SD kan nggak ada. Jadi makanya SMP saya tanya orang tuanya nggak mau juga masukkan di sekolah yang ini. Dia mau katanya di SMP 6 katanya. SMP 6 nggak tahu saya ada sekolah inklusi atau enggak. Kalau di sini dulu ada, tapi sejak kepala sekolah baru nggak ada lagi. Dan Itu juga pas ada inklusinya tahun kemarin tuh itu tahun berapa ya? 2015-2016 ada, memang ada pembinaan itu kan, kepala sekolahnya juga support kan, memang dia nyari kan. Dan juga waktu itu walaupun bukan saya pengurusnya, cuman seneng aja gitu, tahu aja paling nggak di kelasnya. Terus berlanjut sampai sekarang. Nah kemarin ada penelitian dari dosen Stein dari IDDC, dia mau menyuruh kan, tapi ya namanya kita balik lagi sesuai dengan kebijakan pimpinan kita kan nggak ini. Dia maunya, dia tahu ada inklusi, dia nggak tahu mulainya. Cuman saya nggak mau kita istilahnya yes kita di emas ya. Kita bilang apa? Men Ibu Desi itu Bu, Ibu kesana aja. Karena dia minta juga kan, Bu kesana minta, nggak mau. Saya bilang kan saya nggak ditunjuk. Jadi kalau saya ditunjuk, kamu Bu tolong Bu kita hidupkan lagi sekolah inklusi. Nah, kalau cerita di dinas nggak ada lagi, ada bantuan dari pusat. Kalau dulu kan ada bantuan dari sekolah, terus nggak ada lagi pembinaan. Kecuali memang sekolah-sekolah yang memang gurunya, kepala sekolahnya memang mau gerak gitu ya. Padahal itu bagus peluang itu kan, kayak gini kan dia bisa ini loh bergabung. Kalau pertama dulu kan agak dibeli Berbau dan Bu kan kalau Iya. misalnya ada pembinaan Iya, kita kan tahu ya kayak kita ini kan saya aja nggak ada kemampuan apa-apa Iya, buat inklusi, tapi kan wah anak ini sukanya di sini. Ya kalau nulisnya suka hatinya. Jadi kalau ulangan kawannya udah selesai, dia belum selesai. Jadi dia khusus gitu. Saya kasih tahu kawan-kawan, nah ini Nabila kan kayak gini, jadi jangan kalian samakan nanti. Nabila ada pembeda, nggak ada publikasi, kita malu. Kita nggak tahu kan ya, dia ke depannya. Kalau dia ada pembinaan bagus. Tapi semuanya saya tanya kalau yang sudah tamat tuh nggak ada. Karena ini murid saya yang 3 tahun yang lewat tuh sampai berhenti. Karena nggak ada. Karena dia pendiam gitu dulu, tahu-tahu dibully sama kawannya. Jadi sekali marah, kawannya tuh sampai 4 kan, katanya dipukul, makanya dia dikeluarkan. Bukan dikeluarkan sih, akhirnya orang tuanya sadar diri kan. Nah ini nggak tahu saya, Nabila ini sayang sekali dia ngomongnya ini. Nanti boleh lah nanti. Iya Bu. Boleh diberitahu Bu berapa jumlah anak inklusi di SD 24? Kalau karena ibu kan bukan pengurusnya sih. Nah, kalau ibu sih tebak-tebakan aja. Karena anak inklusi kan nggak mesti cacat lahiriah ya. Iya Bu. Kemampuannya kurang juga kan, kalau setahu ibu juga termasuk inklusi ya. Maaf ngomong anak kudus gitu ya. Nah kalau anak inklusi kalau ibu ratakan rata-rata setiap kelas itu ada. Jadi kita 24. Iya, kita anggap aja sekarang paling enggak ya, kita ambil aja selain itu. Kalau nanti kita bilang inklusi, orang tua kan tersinggung, nggak mau dia. Karena identik masyarakat ini yang cacat tubuh itu dianggapnya inklusi kan. Kalau yang bodoh nggak mau. Ya kita ratakan aja sekitar 10 orang. Pertanyaan selanjutnya Bu, bolehkah Ibu ceritakan latar belakang pendidikan Ibu? Oh ya, saya kalau pendidikan SPG kan sudah zaman dahulu kan SPG, dari SPG saya lanjut ke D2, kemudian berhenti D2 kan, kita nyambung S1 ngambil UMB. Iya. Jadi itu dulu ya Bu, sama kan UMB ya Bu? Iya, UMB saya S1 PPKN. Iya, Bengkulu. Padahal dulu kan mau ngambil S1-nya ke UP. Jadi saya baru pindah waktu itu. Pindah ke kota, di sistem kota ini tadinya kayak gitu, sistem nasional gitu. Nah ini udahlah, saya pikir kita kuliah di UMB aja. Ya UMB sama gitu ya. Tahun berapa ya kira-kira Ibu
SD? Iya, Bu, iya. Oh, 2013. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Apa yang Ibu ketahui terkait tentang anak inklusi, Bu? Ya kalau menurut saya sih anak-anak inklusi itu ya anak yang butuh bantuan guru dalam segala hal. Memang ya guru yang mengajarnya memang bagusnya kita letakkan di sekolah khusus ya, karena ada pengajaran khusus karena saya guru. Nah, tapi kalau dia di situ kan gabungnya kawan-kawan inklusi. Iya, betul. Jadinya Kak Iya, berbaur nanti kalau dia gabung sama anak-anak yang nggak inklusi kan dia berbaur. Jadi dia diterima keadaan. Jadi kalau kayak sekarang ini contohnya di kelas saya ya, kawan-kawannya udah menganggap Nabila tuh sama dengan mereka. Jadi nggak ada beda. Jadi walaupun kemarin-kemarin mereka nggak, kalau sekarang mereka udah siap dan jadi apapun mereka dia samakan dengan Nabila. Jadi sekarang juga saya kan kelompok-kelompok nih, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nabila kan dapat kelompok 2. Jadi ada kegiatan apa kan mereka gotong royong. Sekarang mereka lagi jadi kita ngajari mereka ada proyek-proyek kecil-kecil gitu kan. Sekarang lagi buat proyek tentang tanaman obat-obatan kan. Ya Nabila kan itu juga, datang juga. Kemarin kita suruh buat yel-yel kelompok, Nabilanya juga ikut walaupun dia semampunya dia kan. Paling enggak kalau kawannya gerak-gerak, dia kan ada susah gerak-gerak. Dia disuruh duduk. Jadi kemarin saya suruh berdiri juga walaupun dia nggak gimana gitu. Pokoknya kalau sekarang kawan-kawannya itu bisa menerima. Tapi sepengetahuan ibu ya, karena udah berapa tahun, rata-rata setiap tahun ibu tuh dapat anak inklusi. Memang bagusnya menurut ibu itu mereka itu digabung dengan anak-anak yang sama, yang maksudnya yang bukan inklusi, karena keberadaan lebih diterima. Cuman itu tadi. Nah, kalau saran ibu sih, kalau yang guru yang dapat anak inklusi paling ada sejenis kayak webinar gitu ya, ada pelatihan gitu ya, paling nggak 1 hari lah. Jadi apa sih yang diperlukan? Kadang gini ya, pernah dia waktu itu kita nggak tahu dia lagi nggak tahu emosi apa gitu. Jadi memperhatikan dari setiap anak inklusi ada memang saat-saat tertentu mereka punya emosi yang nggak tahu ya. Kawannya tuh dimarah tanpa sebab, kemudian dia nangis tanpa sebab, ngamuk-ngamuk tanpa sebab. Kalau guru-guru yang lain udah ibunya itu sering nangis loh, cerita. Katanya kalau yang dengan kelas lain saya pernah anak saya ini gurunya komplain terus ya. Mungkin karena mereka kan nggak tahu, saya tuh nggak tahu, saya bilang cuma seneng aja kalau ketemu anak yang agak berbeda itu merasa tertantang. Iya. Kayak dulu Nadia dulu di kelas 6 agak kelas saya. Jadi waktu ujian itu nggak tahu, saya kasihan aja saya lihat. Akhirnya saya deketin Nadia, saya bilang sama ibu biar sama saya aja Nadia. Akhirnya saya harus sampai masuk ke SMP dasar. Sampai sekarang sampai lengket gitu, sampai deket gitu. Senang aja gitu. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Bagaimana pandangan Ibu terkait anak inklusi? Oh, kalau pandangan ibu sih bagus sih ya anak inklusi itu. Jadi kita jangan, kalau menurut saya jangan meremehkan, jangan pernah meremehkan orang lain, apalagi anak inklusi. Orang kadang sering anggap remeh, anak itu bodoh, dianggapnya anak inklusi itu sama bodoh, terus yang cacat, padahal enggak kan. Itu kepintaran tersendiri. Iya, itu sendiri. Kayak saya tuh apa? Kalau si Wendy kemarin gambar, Handoyo kemarin nggak pernah ngomong, tapi tulisannya bagus. Dari mana dia belajar nulis coba? Padahal kan dia anak inklusi. Kayak Nabila ini kalau di tulisan memang orang tuanya ngakui juga kemampuannya itu, dia di hafalan. Kalau kita suruh hafalan, suka dia. Tapi kalau untuk pelajaran matematika ini jelas hafalan, pokoknya urusan presentasi dia. Jadi kita jangan pernah meremehkan orang inklusi. Ya, jangan mentang-mentang dia kayak gitu, anak itu bodoh, anak itu nggak bisa ngomong. Karena dia punya potensi yang lebih dari yang lain-lain. Karena anak ada kekurangan, ada kelebihan. Kalau menurut ini, Bu, lebih pintar anak inklusi lah daripada anak yang nggak mau. Iya, kadang-kadang iya. Itu contoh ya, saya lihat dia lebih pede dari yang lain. Di kelas ini kan ada 31 ya, itu kita bagi kelompok 6 kelompok. Nah, 6 kelompok itu, kelompok
1, 2, 3, hanya 3 kelompok ini yang pede abis kalau suruh maju ke depan. Ketuanya itu. Nah kalau Nabila ini nggak ketua, Nabila ini anggota, tapi dia pede. Kalau yang lain enggak. Ih malu, disuruh apa-apa malu, disuruh ini malu, disuruh itu malu. Aduh kadang gimana ya? Ya gimana ya, gergetan kita lihatnya. Aduh saya bilang gimana. Makanya kadang Nabila nyanyi ke depan, nyanyi ya, tepuk tangan gitu. Kita panggil Nabila main sama dia. Tapi ya kita ini acara ulang tahun. Jadi kita panggil sekarang Nabila si ini. Semua pede. Jadi dia butuh apa ya? Butuh uplus ya, butuh ini sama kawan-kawannya. Kawan-kawannya. Jadi anak-anak inklusi itu memang butuh dimotivasi terus ya. Dimotivasi itu. Makanya saya kalau ngomong sama nih, kalian jangan sampai mau kalah sama Nabila. Nabila nak motivasinya tinggi. Kalian padahal dia jalan aja tertatih-tatih. Kalian bilang, nah alhamdulillah kan karena Nabila kita jadikan motivasi, akhirnya mereka tertantang juga. Jadi bukannya kita apa ya, kadang-kadang bukan mengecilkan Nabila dia inklusi, bukan, hanya untuk membangkit motivasi kawan-kawan yang lain gitu. Kerja pandemi ini kan banyak malas-malas. Iya. Nah, kalau saya kan memang dari awal, ibu kan dari awal, dari mulai corona nggak ada ceritanya libur. Kan Jadi biasanya fix kamu, tapi tahun kemarin kan memang liburkan iya. Nah, yang ibu enggak, ibu tetap belajar tapi sesuai kelompok. Jadi 1, 2, 3. Jadi diikutkan. Jadi ibu nggak belajar di sekolah, ibu belajar di rumah ya? di rumah-rumah. Ada orang tua yang siap menerima kan. Nah kebetulan di rumah ini yang SIPA. Nah jadi makanya jadi kita akhirnya kerjasama. SIPA dapat nyalurkan hobinya ngajar bahasa Inggris. Nah ibu juga bisa ngajar di sana. Jadi dia waktu kemarin SIPA itu 15.000 per siswa kan. Itu pun juga nggak bayar semua, masih per kelompok. Jadi gantian ibu. Jadi kalau SIPA pagi, ibu jam 10. Jadi kalau pulang jam berapa kira-kira? Kalau ibu kan kalau SIPA-nya dia pas sesuai schedule ya, karena dia SIPA-nya dia paling 2 jam. Kalau jam 8 mulai dia jam 10. Ibu jam 10 mulai, kemarin jam 12 tetap. Ibu nggak, jadi jam 8 ibu masuk, kita pulang jam 2. Jadi dari kelompok saya ini kan kelompok 1, 2, 3 ibu masuk jam 8 sampai jam 10. 4, 5, 6 jam 10 jam 12 pulang. Jadi ibu ambil kan itu kan memang kan dari Diknas, dari sekolah juga sip-sipan. Kalau ada kami kan pagi kelas 6, sore kelas. Tapi kan kita rasa juga anak dapat setengah jam dapat apa? Nah, iya kan? Makanya kelas 6 ini ibu ambil. Kita ambil hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, tapi kita full. Jadi kelas kelompok 1, 2, 3 jam 8 sampai jam 10, kelompok di 4, 5, 6 jam 10 sampai gantian, besok juga tiketnya juga gantian. Tapi memang kalau sekarang ibu malah enak, kita memang agak susah tuh bulan pertama kedua. Mereka udah terjadwal, mereka sendiri. Kayak belajar malam aja boleh tuh sekali-sekali kalau mau masuk belajar malam. Mereka udah terjadwal, udah tersusun. Udah nggak kita lepas, tapi kita tetap malam. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya, boleh kami tahu manakah jenis siswa inklusi yang ada di sekolah ibu? Sebutkan beberapa cirinya Bu. Yang pertama, tidak ada siswa berkebutuhan khusus, disabilitas fisik, disabilitas visual atau penglihatan, disabilitas pendengaran, disabilitas intelektual, autis, gangguan bicara dan bahasa, gangguan pemusatan perhatian dan interaktif, disabilitas ganda, atau yang lain-lainnya. Kalau yang ini sih semua Nabila aja. Kalau yang lain kan mereka hanya Pertanyaan selanjutnya Bu, apa saja sih tantangan dan kesulitan yang ibu alami saat mengajar anak inklusi Bu? Ya tantangannya itu tadi banyak sih, pertama misalnya kita menjelaskan materi kan, dia kan lama nangkapnya gitu, pas apalagi terutama materi matematika, ya semua pelajaran lah, yang sementara temannya udah nyambung ya dia belum, jadi terpaksa. Jadi kalau ibu buat yang penting ibu lanjut materi lanjut terus, nanti kawannya misalnya mengerjakan tugas baru ibu temui, baru ibu jelaskan.
dibantu sama ketua kelompoknya nanti sama-sama menjelaskan. Jarang dia yang langsung nyambung itu jarang. Nah nanti lama, jadi ibu jangan sampai kawannya juga terhambat ya. Jadi materi tetap kita terangkan seperti apa adanya. Nanti untuk khusus untuk Nabila kita terangkan ulang. Oh kayak gini Nabila, kayak gini. Nanti tapi Nabilanya nih alhamdulillah kalau dia ini kan responnya cepat. Dia kalau nggak paham dia nanya, Bu aku nggak paham Bu yang ada. Oh iya jelaskan. Nanti berkali-kali dia nanya terus sampai dia ngerti. Kadang dia lewat. Kesabaran juga ya Bu. Iya, kesabaran super ekstra ngadap dia. Makanya waktu dia ke kelas 6 kan kayak request ya. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu mempunyai pengalaman khusus yang berkesan saat mengajar anak inklusi Bu? Ada sih. Setiap tahunnya tuh ada. Kalau yang anak inklusi beda dengan yang biasa. Mereka dengan guru tuh lebih perhatian. Apa ya? Kecintaan mereka selama ibu mengajar anak inklusi memang lebih dari yang lain. Kayak Nabila ini kan, misalnya ya, kita ada tukar kado gitu. Nah kalau kawan yang lain kan, memang tukar kado sama kawan. Ya nggak tahu, padahal kita nggak ngomong. Pokoknya tukar kadonya tukar kado sama kawan-kawan. Bukan dengan ibu gitu. Nah dia nggak tahu ada makanan itu. Ini untuk ibu ya. Jadi kecil gitu. Nah perhatian kecil itu kan buat kita senang, berkesan gitu. Untuk apa ya? Padahal makanannya harga 1.000 gitu. Saya berkesan gitu. Kayak hari ulang tahun guru kan kawannya pada beli bunga, dia di samping ngasih bunga dibungkus kado, taunya kadonya kue. Bu ini untuk ibu ya Bu, sambil ngomongnya terbata-bata, jadi kita udah nangis dulu. Terharu kan? Iya tadi Allah. Jadi setiap tahun itu dapat hadiah dari anak inklusi itu benar-benar apa ya, lain gitu, nggak tahu ibu. Entah kalau ibu nggak tahu setiap dapat kado dari anak inklusi itu ibu anggap mereka memang murni dari hati nurani gitu kan. Jadi senang sekali sampai apalagi kalau dia ngajak foto gitu. Bu aku mau foto sama ibu. Ya, senang benar. Kalau anak yang lain ngajak nggak ada. Bu. Dia itu sendiri. Kalau dia tuh kayaknya nggak tahu ya, ada magnet sendiri. Selanjutnya Bu, mohon Ibu menceritakan satu studi kasus atau gambaran singkat salah satu siswa inklusi secara umum atau spesifik dan bagaimana upaya Ibu membantu literasi skillnya Bu. Oh gitu ya. Yang di Nabila aja ya. Iya. Kalau yang Nabila itu saya itu tadi saya kerja sama orang tuanya kan. Saya bilang sama orang tua ini anak kamu ini saya bilang gitu bagus, saya bilang potensinya. Dia ini kan kayaknya kalau di pelajaran sukanya pelajaran IPS, suka cerita. Nanti kalau memang di SMP nanti kalau memang suka SMP, masukkan juga dia di les-les kan. Tapi ya kendala orang tua dia. Nah itu sekarang ini kan nggak ada les-les yang gratis kan. Dia bahasa Inggris kan suka dia bahasa Inggris. Kemudian belajar bercerita suka. Kan banyak sekarang kan tempat dongeng. Saya mau mengarahkan ke situ. Kemarin saya sudah arahkan dia buat cerita. Kebetulan anak ibu juga hobi nulis kan. Saya bilang nanti belajar ya sama cerita nulis. Iya Bu, nanti hobi kata orang tuanya. Karena sayang kalau nggak dikembangkan. Sementara kayak kami guru biasa kan nggak ada. Nah, jadi kalau cara ibu tuh sekarang mereka buat cerita kayak kawan-kawan sekelas. Nah nanti buat pendapat kalian masing-masing tentang Nabila ya. Oh iya nanti si Nabila buat pendapat tentang temannya ya. Itu aja sih. Kemudian nanti cerita menurut Nabila si Kori itu gimana. Nanti menurut Kori si Nabila gimana. Ya itu tadi kita kembangkan. Itu nanti diceritakan di depan ya Bu? Iya diceritakan di depan. Gitu. Ya. Namanya bahasa anak kan ada disuruh buat cerita pendapat malah buat pantun. Sama juga anak. Iya. Bagaimana dan strategi apa yang Ibu gunakan dalam mengajar anak inklusi saat mengajar literasi skill Bu? Misalnya mendengarkan, reading, membaca, menulis, dan speaking skill Bu. Kalau yang membaca itu tadi kita suruh dia baca, tapi memang lama ya. Jadi misalnya teman perwakilan kelompok, kalau saya kan kalau ibu kan sering perwakilan kelompok tuh, kelompok 1, kelompok 2, nanti kelompok 2 nanti Nabila saya ambil bantuan, jangan apa yang urutan terakhir, karena kan ada lama. Tapi teman-temannya tadi udah tahu. Nah anak yang Nabila baca
baca agak lama ya, nggak apa-apa Bu. Karena untuk melatih dia, kalau nggak kita kasih kesempatan, kapan dia bisa? Ya walaupun dia di rumah baca, kan beda kadang-kadang kalau baca nyaring di depan teman-temannya anak-anaknya kan walaupun namanya baca, karena sering grogi juga deh kalau nggak pernah disuruh kan. Mana bilang Kalau dalam itu Bu, pendengaran tuh pendengarannya, ya itu tadi dijelaskan tadi juga, kan agak jadi kita kalau misalnya dalam menulis dalam menulis itu kita kasih itu tadi dia apa banyak kita kasih tulisan. kalau soal berbicara Bu, skill dia berbicara Kalau soal skill berbicaranya lumayan bagus ya. Walaupun dia sebenarnya lama, tapi ada ciri khas tertentu, ada apa ya, ada enak memang. Senang kita nih. Ibu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana materi ajar apa yang Ibu gunakan dalam mengajar anak inklusi saat mengajar literasi skill? Bagaimana materi ajar yang Ibu gunakan dalam mengajar anak inklusi saat mengajar literasi skill? Materi apa tuh? Bebas. Itu Bu, kalau misalnya dalam pendengaran, Dalam pendengaran, materi yang Iya. dipelajari bebas materi. bebas bahasa Indonesia. Kalau misalnya membaca Bu, Membaca ya, nulis juga ya Bu? ya membaca, menulis. Selanjutnya, bagaimana evaluasi, penilaian, dan asesmen yang Ibu gunakan dalam mengajar anak inklusi saat mengajar literasi skill Bu? Misalnya dalam pendengaran, membaca, menulis, dan speaking skill. Itu maksudnya penilaian gimana? Penilaian Ibu tentang evaluasi Ibu apa sih yang Lebih ke sikap sih. lebih Iya, karena kalau dia tertulis kan ya kadang. penilaiannya Bu? Ya kalau ibu sih penilaiannya kan ya dari saya nggak ada yang khusus. Itu Bu, pertanyaan selanjutnya Bu. Boleh diberitahu Bu, apa saja suka dan duka Ibu dalam mengajar anak inklusi? Ya banyak juga sih, banyak sukanya, banyak dukanya juga sih. Kalau sukanya tadi kayak begini, kalau dukanya tadi ya ini tadi. Kadang-kadang kita pengennya anak seperti itu ya. Ya dia nggak bisa memenuhi keinginan kita dari kemarin kan. Tapi alhamdulillah sih kalau yang Nabila ini agak lumayan juga, saya agak banyak sukanya dengan dia ini daripada dukanya. Karena dia baru sekali ini dari saya temui orang tuanya benar-benar support anak ini. Jadi orang tua Nabila, karena dia cuma punya anak satu ya, si Nabila, bapaknya ibunya benar-benar support dia. Nanti ditanya setiap teman, Bu apa-apa lagi Bu yang dibutuhkan, apa-apa kekurangan Nabila kan Ibu. Jadi enak kali nyambung gitu. Iya Bu, jadi orang tua Iya jadi kerja kan sama. juga, Bu. Iya, jadi saya seperti kayak kalau dengan orang tuanya kayak adik gitu kan, kayak anak juga. Jadi Nabila cucu kata ibu kan. Nah yang inilah. Nah, kalau yang kemarin-kemarin iya nggak banyak karena orang tuanya nggak respon, belum ada yang respon, belum ada yang support kayak si Nabila ini. Yang Nabila ini alhamdulillah banyak sukanya dah daripada dukanya. Oke Bu, apa saran dan harapan Ibu terhadap terkait pengajaran dan pembelajaran bagi anak inklusi? Nah kalau ibu sih pengennya anak inklusi itu tetap bergabung sama anak-anak yang bukan inklusi supaya mereka diterima keberadaannya, tapi dengan itu tadi guru yang dapat anak inklusi tetap dikasih pelatihan, tetap dikasih pengarahan sedikit, paling nggak kayak ibu kan, oh anak inklusi itu harusnya pertama kayak gini. Kalau ini kan hanya meraba-raba gitu, Iya. sesuai kemampuan, karena buka-buka di Google aja gimana sih cara menghadapi anak kayak gitu aja. Nah pengen ibu tuh kedepannya kayak kalian kan musim ini kan bisa sampaikan ke dosennya. Jadi sekali-sekali didata setiap sekolah kan, yang didata sekolah ini ada berapa anak inklusinya. Nah dikasih pelatihan ya nggak usah lama, nggak usah ini sih pelatihan 1 hari gitu kan, ya istilahnya biar masing-masing sekolah, masing-masing guru yang ditunjuk itu bisa menceritakan suka dukanya, kiat-kiatnya apa. Siapa tuh kayak ibu misalnya gak pelatihan ketemu SD 5, oh kayaknya harusnya kayak gini, anaknya seperti ini. Pengen kalau ibu tuh sekarang tuh pengen gimana caranya dia tuh bisa ikut lomba, nggak mesti menang, ikut lomba aja lah. Ini nggak pernah si Nabila nih, nggak pernah ikut lomba. Kayak ibu juga bingung kemana mau daftarkan dia, kan nggak tahu informasi.
nggak ada selama kepala sekolah baru. Nggak ada. Pakem ya. Ini apa? Mati suri. Itu kepala sekolahnya baru ganti tahun berapa ya? Udah 2019. Nggak ada kegiatan. Baru berarti ya. Iya, baru udah ya dari guru olahraga, jadi ya kita nggak. Kebetulan dia masih pamannya. Oke Bu, itu aja Bu yang Iya. pertanyaannya. Boleh Rini minta foto Bu? Boleh boleh. Foto sama Sama Nabila nggak? iya, sama guru sama Nabila juga. Nabila sini, Nabila foto dulu. Udah. Kan pernah jatuh nih ke seleo nih, jadi pakai tongkat kan. Apa katanya? Bu, kita sama ya bu kaki kita. Sini.